Dan untuk membahas lengkapnya kami sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Aan Eko. Selamat sore Pak Aan. Selamat sore Pak Davi. Pak Aan, kita ketahui sebentar lagi MK-MK ini akan membacakan putusan. Kalau kita lihat dari arah anginnya katakanlah begitu dari sejak diskusi sebelum ini kemudian polemik yang muncul di masyarakat, kira-kira seperti apa nanti putusannya? Ya, janjinya Prof. Jimli dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan perkara ini perkara mudah. Perkara yang sudah jelas arahnya kepentingan apa yang dilanggar, jadi konflik kepentingan apa yang itu menjadi pelanggaran bagi kode etik dan perilaku hakim, itu juga sudah jelas disampaikan. Bahkan ketika para pemohon menyampaikan ahli terkait dengan kode etik, beliaunya menyampaikan bahwa itu tidak perlu karena ini sudah sangat mudah untuk dibuktikan. Sehingga arah yang pertama kalau saya melihat adalah akan adanya sanksi terhadap pelanggaran etik yang dilakukan. Dan kalau kita lihat dari permohonan, ya paling tinggi sanksi yang diharapkan oleh para pelapor ini adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan Prof. Jimli juga menyampaikan ya bisa jadi karena ini banyak sekali pelaporannya dan hampir semua hakim dilaporkan, sepertinya seluruh sanksi itu bisa digunakan dalam berbagai stratifikasi. Misalnya untuk sanksi teguran lisan, sanksi teguran tertulis, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, itu sepertinya akan keluar semua ini kalau dalam prediksi saya begitu. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah MK-MK mau berani tanda kutip melompat pagar dengan masuk ke putusan 90. Nah, ini yang memang sangat publik tunggu terkait dengan lompat pagarnya tadi, dalam arti keluar sedikit dari kewenangan MK-MK sebagai lembaga yang punya wewenang di bidang penegakan kode etik dan kode perilaku hakim. Oke, kalau dilihat dari sanksi pelanggaran etik, apakah sanksi yang diberikan hanya sebatas 3 sanksi yang termuat dalam aturan, ataukah bisa ada sanksi lain di luar ini yang bisa dikenakan terhadap para hakim? Ya, kalau sanksi di luar 3 jenis itu jelas tidak bisa, tapi variannya yang bisa begitu. Misalnya begini, kemarin ini saya kira sudah kita dengarkan juga bersama dari Prof. Jimli ya ketika melihat varian-varian yang mungkin timbul dari 3 jenis sanksi. Misalnya untuk sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Bisa saja MK-MK berinovasi dengan membuat sanksi pemberhentian sementara misalnya begitu, atau yang biasa disebut dengan hakim non palu. Bisa saja punya improvisasi ke sana. Atau juga dengan sanksi yang lain, misalnya peringatan ya. Peringatan dibuat jenis-jenis yang lain juga dari peringatan ini. Ya, untuk peringatan tertulisnya misalnya ada jangka waktu dan sebagainya. Jadi menurut saya improvisasi mungkin ya, tapi kalau jenis di luar yang peringatan tertulis lisan maupun pemberhentian itu yang tidak mungkin. Misalnya sampai ke pidana, ganti rugi, denda, itu jelas tidak mungkin. Oke, kemudian kalau kita lihat ini kan masyarakat mungkin menilai dari putusan yang diputuskan putusan nomor 90 ini bermasalah. Kemudian tidak hanya putusan yang bermasalah, namun juga hakimnya bermasalah etik. Nah, kalau dari kacamata Anda, dari sisi mana yang harus diberikan sanksi terlebih dahulu, Pak Eko? Ya, jadi persoalan etik dan kode perilaku ini kan jadi satu kesatuan ya. Dan itu semua harus ukurannya adalah misconduct terhadap etik dan perilaku hakim gitu. Jadi tidak menaati kode etik dan tidak menaati kode perilaku, itulah indikator utamanya gitu. Nah, dari indikator utama itulah hakim nanti pertama akan membuktikan, hakim MK-MK maksudnya, akan membuktikan pelanggaran tersebut. Nah, dari proses pembuktian ini bisa jadi malah yang kemarin juga sudah disinggung oleh Prof. Jimli bahwa ini sangat terkait dengan manajemen yudisial. Ya. Jadi bagaimana
alur perkara ini nanti atau alur perkara yang sudah terjadi itu dilaksanakan, itulah yang akan diukur, sehingga nanti dari administratif peradilan ini salah satunya nanti juga akan bermuara kepada pelanggaran kode etik seorang hakim. Misalnya gitu. Yang salah satu hal yang dilaporkan oleh pelapor adalah ketika permohonan uji materi itu sudah diajukan, kemudian dicabut kembali ya, oleh pemohonnya, menurut hukum acara itu seharusnya tidak punya hak lagi yang bersangkutan untuk mengajukan kembali. Nah, kalau terbukti bahwa pemohon itu mencabut kemudian mengajukan kembali dan diterima oleh hakim, ya dalam ini adalah ketua, maka ya, itu jelas pelanggaran misconduct ya terhadap kode etik dan perilaku hakim yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang menjadi fokus nanti. Oke, yang juga menarik ini Pak Aan, ada lagi gugatan judicial review yang baru saja masuk dari mahasiswa Universitas NU. Nah ini apakah nanti jalannya persidangan akan sama seperti sebelumnya atau ada komposisi yang berubah? Menurut Anda seperti apa? Ya, itulah yang kita tunggu saat ini ya. Jadi ketika MK yang dijadwalkan pukul 16 ini akan membuat putusan ya sekitar 7-8 menit lagi lah begitu. Ya. Kemudian salah satu sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat, ya, misalnya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, jadi otomatis maka komposisi hakim nanti akan berubah ya, dari 9 menjadi 8. Karena tidak mungkin secepat kilat untuk mengganti menjadi 9 lagi. Dan dari sisi hukum acara itu sangat dimungkinkan. Pertama, karena sudah quorum. Quorumnya atau MK itu dapat mengambil putusan kalau minimal diikuti oleh 7 orang hakim. Okay. Nah kalau komposisinya 8, ini tidak ada masalah untuk mengambil putusan. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan oleh banyak pihak. Ya, bahwasanya pasca putusan ini bisa mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, bisa kemudian mengadili perkara di 169 huruf Q. Nah, sehingga nanti timbul kepercayaan publik kembali. Ya, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah kembali kepada tracknya terlepas dari pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Oke, tapi bisakah dalam waktu yang sangat singkat, katakanlah dalam hitungan hari ini Pak Aan, ketika misalnya MK memutuskan, kemudian nanti ada perubahan komposisi hakim, kemudian juga harus menjalani sidang gugatan JR lagi, ini apakah memungkinkan dalam waktu sekian hari untuk dilakukan? Ya, hari ini adalah tanggal 7, ya. Kemudian besok tanggal 8 dan itu terakhir untuk perubahan pasangan calon kalau misalnya akan terjadi perubahan. Nah kalau dari sisi waktu putusan, ini misalnya kita bersimulasi gitu ya, tanggal 7 ini putusan dari MK. Tanggal 8 ya Mahkamah Konstitusi bisa bersidang dengan komposisi yang baru tadi, memutus perkara yang baru tadi, yang terhadap pasal 169 huruf Q, ya. Kalau nggak salah nomor 141 itu registrasinya. Nah, dari sidang tanggal 8, itu MK sebenarnya sangat mungkin untuk memutus, langsung mutus. Okay. Pertama dari sisi pengalaman, MK pernah memutus cuma 1 hari untuk KTP pemilu pada waktu itu. KTP yang digunakan dalam rangka pemilu 2014. Nah ini diputus cepat oleh MK. Kalau tidak, maka banyak orang yang akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih pada waktu itu. Sehingga diputuskan KTP bisa digunakan. Nah ini hanya diputus dalam 1 hari. Yang kedua, dari sisi hukum acara sendiri, MK untuk dapat mendengarkan keterangan pemerintah maupun keterangan DPR dalam persidangan uji materi terhadap undang-undang dasar, ya undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu tidak wajib harus mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Sehingga ketika hakim sudah yakin, ya, keyakinan hakim sudah timbul atas suatu perkara tanpa harus mendengarkan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah, maka MK dapat memutus gitu. Itu secara hukum acara tidak ada masalah, itu bukan suatu kewajiban untuk mendengarkan. Selama ini itu hanya dalam rangka menambah informasi, makanya pemerintah dan DPR tidak pernah disumpah ketika memberikan keterangan begitu. Jadi itu ad informandum saja. Sehingga dalam hal ini menurut saya sangat mungkin kalau misal tanggal 8 ada putusan. Nah, putusan MK itu kan biasanya sebelum pukul 5.
Hmm. Nah, 5 sore begitu ya. Karena jam kantor biasanya MK itu memutus ya sekitar pukul 11, sidangnya mulai pukul 11, ya sekitar putusnya sekitar pukul 1 atau pukul 2. Baik. Nah, tanggal 8 kan masih ada sampai pukul 24. Jadi masih ada waktu kalau tanggal 8 mau diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oke.